Berikut adalah investigasi mendalam mengenai tabir gelap yang menyelimuti Rutan Salemba, mengungkap jaringan pemerasan, pengkhianatan internal, dan dugaan keterlibatan sosok suami Iris Bella. Investigasi ini dimulai dari sebuah kejanggalan yang terdeteksi pada larut malam di ruang kontrol Rutan Salemba. Bribtu Nisa Ayu, seorang petugas wanita yang dikenal teliti, sedang merampungkan laporan harian sekitar pukul 11 malam. Suasana di Blok C, tempat tahanan profil tinggi ditempatkan, seharusnya sudah senyap. Namun sebuah lampu indikator di layar pemantau tiba-tiba berkedip merah, menandakan adanya aktivitas komunikasi yang tidak wajar. Ini adalah sebuah anomali besar di lingkungan rutan yang seharusnya steril dari segala bentuk perangkat elektronik. Nisa Ayu segera melakukan verifikasi sistem, mengira adanya kesalahan teknis. Namun data di layar sangat jelas. Sinyal aktif tersebut terlacak berasal dari satu lokasi spesifik, yakni sel nomor 12. Sel tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sel yang dihuni oleh aktor Amar Zoni. Kecurigaan Nisa langsung memuncak. Fakta bahwa ada sinyal yang berhasil tembus dan terhubung ke jaringan luar dari dalam sel tahanan mengindikasikan adanya pelanggaran keamanan yang serius atau lebih buruk lagi, adanya keterlibatan orang dalam yang sengaja memfasilitasi hal tersebut. Tanpa membuang waktu, Nisa segera memanggil rekannya Riko untuk melakukan pemeriksaan silang data CCTV. Momen inilah yang menjadi pembuka kotak Pandora dari skandal yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar pelanggaran aturan rutan. Atas instruksi Bribtu Nisa, Riko segera memutar ulang rekaman CCTV di koridor dan area depan sel nomor 12. Di layar, mereka menyaksikan adegan yang semakin menguatkan kecurigaan. Amar Zoni terlihat duduk di ranjangnya. Wajahnya tertutup bayangan, namun gestur tubuhnya menunjukkan kegelisahan. Ia beberapa kali terlihat menatap ke arah pintu sel, seolah sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, tepat pukul 23.17 seorang sipir bernama Agus Santoso terekam kamera masuk ke area sel Amar membawa nampan makanan. Gerak-gerik Agus terekam sangat janggal. Ia bergerak terlalu cepat dan tampak ekstra hati-hati, seolah sadar sedang diawasi. Setelah Agus keluar, kamera menangkap momen krusial. Amar Zoni terlihat mengutak-atik sesuatu dari balik bantalnya. Sesaat kemudian, sinyal komunikasi terdeteksi aktif kembali. Meski wujud ponsel tidak terlihat jelas, tangan kanan Amar terekam jelas melakukan gerakan seperti sedang mengetik. Bribtu Nisa yang mengamati rekaman itu dengan seksama berhasil menangkap momen ketika Amar menggumam pelan. Dengan teknologi pembaca gerak bibir sederhana, Nisa berhasil menguraikan kalimat lirih tersebut. "Aku udah kirim, tolong jangan ganggu lagi." Kalimat ini menjadi bukti kuat pertama bahwa Amar Zoni tidak hanya memiliki ponsel, tetapi juga sedang berada di bawah tekanan dan melakukan transaksi atas perintah seseorang. Mendapati bukti visual dan indikasi transaksi, Bribtu Nisa Ayu dan Riko tidak lagi ragu. Keduanya memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak langsung ke sel Amar Zoni. Suasana di Blok C terasa berat. Bau lembab dan deterjen bercampur di udara koridor yang sunyi. Hanya sel nomor 12 yang lampunya masih menyala. Ketukan di jeruji besi membuat Amar Zoni tersentak kaget. "Iya, Bu, ada apa?" Tanyanya dengan suara yang terdengar jelas gugup. Setelah mendapatkan izin pemeriksaan, meski Amar tampak enggan, Nisa dan Riko memulai penggeledahan sistematis. Mereka memeriksa setiap sudut sel. Bantal dibongkar, kasur diangkat, bahkan sandal tahanan pun tak luput dari pemeriksaan. Awalnya hasilnya nihil, namun naluri investigatif Nisa tidak berhenti. Matanya tertuju pada sebuah kaleng biskuit di pojok meja. Isinya tampak biasa, hanya sisa remah kue. Tetapi saat diangkat, kaleng itu terasa sedikit lebih berat dari seharusnya. Nisa segera memeriksa bagian bawah kaleng dan menemukan lapisan ganda yang disegel rapi. Di baliknya, tersembunyi sebuah benda kecil hitam seukuran jari kelingking, sebuah ponsel mini tanpa merek. Menghadapi temuan itu, Amar Zoni langsung tertunduk lesu. "Itu bukan punya saya, Bu," elaknya cepat. Namun sorot matanya yang berkaca-kaca tidak menunjukkan penyesalan, melainkan ketakutan yang sangat mendalam. Penemuan ponsel mini itu hanyalah puncak dari gunung es. Bribtu Nisa Ayu segera membawa barang bukti tersebut ke ruang administrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ponsel itu sendiri sangat minim data, seolah sengaja dibersihkan secara rutin. Namun satu data krusial berhasil ditemukan. Di daftar panggilan terakhir, hanya muncul satu nomor yang tersimpan dengan nama kontak yang sangat mencurigakan, yaitu Bank R. Nama ini mengindikasikan adanya transaksi finansial yang sedang berlangsung.
Kasus ini jelas bukan lagi sekadar pelanggaran kepemilikan ponsel. Nisa sadar ia berhadapan dengan sesuatu yang lebih terorganisir. Sebelum mengakhiri tugasnya, didorong oleh firasat kuat, Nisa kembali menemui Amarzoni di selnya. Kali ini Amar tampak lebih hancur. Dengan kepala tertunduk, ia akhirnya mengeluarkan pengakuan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya cuma pengen tenang, Bu. Tiap hari saya diancam. Katanya kalau nggak nurut, saya nggak bakal keluar hidup-hidup. Pengakuan ini mengubah total arah penyelidikan. Amarzoni, seorang tahanan, ternyata sedang menjadi korban ancaman pembunuhan dari pihak luar, yang ironisnya memiliki akses untuk mengendalikannya bahkan di dalam penjara. Keesokan paginya, misteri di Rutan Salemba semakin pekat. Sekitar pukul 10 pagi, seorang petugas keamanan mengantarkan paket yang ditujukan untuk Amarzoni. Bribtu Nisa Ayu, yang kini mengawasi ketat segala sesuatu yang berkaitan dengan sel 12, segera mengambil alih pemeriksaan. Paket itu tampak mencurigakan sejak awal. Nama pengirim tertulis keluarga Zoni, namun tanpa alamat yang jelas dan dengan gaya tulisan tangan yang asing. Nisa membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, selain beberapa makanan ringan, terdapat sebuah kotak kecil yang dibungkus plastik. Isinya bukan makanan, melainkan sebuah charger ponsel. Namun ini bukan charger biasa. Kabelnya terlihat lebih tebal, dan bagian kepala colokannya bisa dilepas. Benar saja, saat Nisa membukanya, ia menemukan sebuah kartu memori micro SD, tersembunyi di dalamnya. Ini adalah temuan kedua dalam waktu kurang dari 24 jam. Ironisnya, ketika Nisa melaporkan temuan ini ke atasannya, kepala keamanan, ia justru mendapat respons dingin. Mungkin kiriman dari keluarga Bu Nisa, jangan terlalu sensitif, ujar atasannya. Sikap defensif dan meremehkan dari pimpinan ini justru semakin meyakinkan Nisa bahwa ada konspirasi yang lebih besar sedang bermain, dan kemungkinan melibatkan oknum internal di level yang lebih tinggi. Tidak puas dengan respons atasannya dan kini memegang dua bukti fisik, ponsel dan kartu memori, Bribtu Nisa Ayu memutuskan untuk mengambil langkah beresiko, melakukan penyelidikan internal secara diam-diam. Menggunakan akses terbatasnya sebagai tim pengawasan, Nisa membuka data keuangan internal Rutan, berfokus pada rekening pribadi para pegawai yang memiliki akses ke Blok C, terutama Agus Santoso, sipir yang terekam CCTV. Apa yang ditemukannya sangat mengejutkan dan mengkonfirmasi dugaan pemerasan. Tepat beberapa hari sebelum ponsel Amar ditemukan, sistem mencatat adanya 3 kali transfer dengan nilai total fantastis 300 juta rupiah yang masuk ke rekening pribadi Agus Santoso. Uang itu dikirim dari rekening tak dikenal yang diduga kuat sebagai rekening penampung. Jumlah ini bukanlah gaji atau bonus yang wajar. Ini adalah bukti sahih adanya aliran dana gelap. Nisa segera mencetak data transaksi tersebut. Bukti ini menjadi penghubung antara ancaman yang diterima Amar, kontak Bank R, dan keterlibatan langsung petugas Rutan. Jelas sudah bahwa Agus Santoso tidak hanya bertindak sebagai kurir, tetapi juga sebagai perantara dalam transaksi pemerasan bernilai ratusan juta rupiah. Dengan izin khusus, Bribtu Nisa Ayu akhirnya mendapatkan akses untuk memeriksa data yang ada di dalam kartu memori dan ponsel mini. Tim forensik digital berhasil memulihkan sebuah data yang telah dihapus. Sebuah rekaman suara berdurasi sekitar 2 menit. Nisa memutar rekaman itu di ruang yang aman. Terdengar suara pria muda dengan nada tegas dan penuh kontrol. Jelas sedang mengintimidasi Amarzoni. "Gue udah kirim orang buat ambil uangnya. Jangan bikin masalah lagi, Mar," ujar suara itu. "Lu pikir gampang? Gue udah tutupin semua. Jangan bikin gue ngomong sama istri lo. Nanti malah makin ribet." Nisa Ayu tertegun. Ia mengenali suara itu. Suara yang sama yang sering ia dengar di program berita hiburan di televisi. Itu adalah suara Rafli Zahran, seorang manajer artis yang juga dikenal sebagai mantan asisten pribadi Iris Bella. Keterlibatan Rafli, orang yang seharusnya dekat dengan lingkaran keluarga Amar, adalah sebuah pengkhianatan yang tak terduga. Lebih mengerikan lagi, di akhir rekaman Rafli terdengar berbicara dengan orang lain. "Besok kirim aja lewat orang Salemba itu, si Agus. Jangan sampai bocor, nanti yang di atas marah." Istilah yang di atas ini mengkonfirmasi bahwa Rafli pun hanya pemain tengah. Ada dalang lain yang lebih berkuasa yang mengatur skenario ini. Terbongkarnya nama Rafli Zahran dan indikasi adanya bos di atasnya membuat jaringan ini mulai panik. Mereka mulai bergerak cepat untuk menutup jejak. Konsekuensinya brutal. Sipir Agus Santoso, saksi kunci sekaligus perantara yang menerima 300 juta rupiah, mendadak ditemukan tak sadarkan diri di asrama petugas. Diagnosis resmi menyebutnya overdosis obat tidur.
Namun Nisa tidak percaya itu adalah upaya bunuh diri. Di genggaman tangan Agus yang lemas, ditemukan sebuah catatan kecil yang diremas. Saya disuruh tutup mulut. Maaf Bu Nisa, saya nggak bisa bantu lagi. Agus jelas dibungkam. Jaringan ini tidak segan-segan mengorbankan pion mereka. Ketegangan tidak berhenti di situ. Bribtu Nisa Ayu yang menjadi motor investigasi ini kini menjadi target langsung. Malam harinya, ia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar dingin dan penuh ancaman. "Berhenti ikut campur, Bu. Ini bukan urusan Anda," ujar suara itu. Peringatan ini ditambah dengan kecelakaan yang menimpa Agus, menegaskan bahwa Nisa sedang berhadapan dengan sindikat berbahaya yang memiliki kekuasaan untuk mengintimidasi, menyuap dan bahkan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan mereka, baik di luar maupun di dalam tembok penjara. Puncak dari investigasi ini terjadi dalam sebuah malam yang mencekam. Setelah insiden Agus dan teror telepon, terjadi sabotase listrik di Blok C, membuat suasana semakin tegang. Dalam kondisi ketakutan dan merasa semakin terdesak, Amarzoni akhirnya memutuskan untuk membongkar segalanya kepada Bribtu Nisa Ayu, satu-satunya petugas yang ia percaya. Dalam sebuah percakapan rahasia di balik jeruji, Amarzoni akhirnya menyebut nama dalang utamanya. "Saya tahu siapa orang di atas Rafle," bisik Amar dengan suara gemetar. Nisa menahan napas. "Siapa?" tanya Nisa cepat. Jawaban Amar adalah bom waktu yang meledak seketika. "Dia suami Irish Bella, Bu." "Aku Amar. Orang itu yang nyuruh Rafli buat jebak saya. Saya tahu karena Rafli pernah nelpon dia di depan saya waktu masih di luar. Mereka kerjasama." Pengakuan ini sangat mengejutkan, menggeser seluruh fokus kasus. Amar kemudian menambahkan motif di balik penjebakan ini. Katanya ini semua buat nutup aib keluarga. Pengakuan Amar ini mengindikasikan bahwa skandal pemerasan 300 juta rupiah ini bukanlah murni kriminal, tetapi sebuah konspirasi keluarga yang gelap dan rumit, yang dirancang oleh orang terdekat untuk menghancurkan Amarzoni demi menutupi sebuah aib yang diduga jauh lebih besar. Pengakuan Amarzoni yang menyebut keterlibatan suami Irish Bella sebagai dalang utama telah membuka tabir gelap rutan Salemba secara penuh. Kasus yang awalnya hanya pelanggaran ponsel, kini telah bermetastasis menjadi skandal pemerasan terorganisir, konspirasi internal, hingga dugaan penjebakan yang diotaki oleh lingkaran keluarga sendiri. Laporan investigasi Bribtu Nisa Ayu yang didukung oleh bukti rekaman CCTV, bukti transfer 300 juta rupiah, rekaman suara Rafli Zahran, dan kini pengakuan langsung dari Amarzoni telah diserahkan kepada tim gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian dan BNN. Penyelidikan kini tidak lagi berfokus pada Amarzoni sebagai pelaku, tetapi sebagai korban dari sebuah permainan besar. Fokus utama aparat sekarang adalah memverifikasi klaim mengejutkan Amar, melacak keberadaan Rafli Zahran, dan terutama mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti untuk menjerat sosok misterius suami Irish Bella yang disebut Amar sebagai otak dari segalanya. Publik ini menunggu kelanjutan dari drama hukum ini yang menjanjikan lebih banyak fakta mengejutkan akan terungkap.